Bilal bin Rabah yang sabar dan tabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bu Mai doakan anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Marilah sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita memasuki pelajaran yang kelima, yaitu tentang Bilal bin Rabah yang sabar dan juga tabah. Nah, anak-anak, sebelum Bu Mai menceritakan tentang kisah Bilal bin Rabah ya, Bu Mai ingin memberikan sedikit ulasan ya. Anak-anak, bagaimana cara orang beriman menghadapi cobaan yang diberikan Allah? Nah, bagaimana? Orang yang beriman ya akan menghadapi cobaan tersebut dengan sabar dan juga tabah. Kok ada orang yang menghadapi cobaan masih dengan marah-marah ya, kemudian putus asa, berarti orang tersebut bukan orang yang beriman ya. Anak-anak, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada setiap hambanya ya. Semakin orang tersebut beriman ya, cobaan yang diberikan oleh Allah akan semakin besar. Karena Allah yakin orang tersebut yang memiliki iman yang kuat akan bisa menghadapi ujian tersebut ya. Kemudian anak-anak, tabah dan sabar memiliki arti yang berbeda. Pada pelajaran kali ini kita akan mengulas sikap kedua ini, yaitu sikap sabar dan juga sikap tabah. Anak-anak silahkan dibuka buku paketnya ya, halaman 58. Ayo Bu Mai tunggu. Sudah dibuka buku paketnya? Ya pintar ya anak-anak ya. Nah, halaman 58 yang poin A yaitu tentang sikap sabar. Apa pengertian dari sikap sabar anak-anak? Nah, coba dilihat di bukumu. Sabar adalah kemampuan menahan diri ketika ada godaan. Sabar merupakan salah satu bagian dari akhlak utama yang dibutuhkan oleh seorang muslim. Sabar itu dikelompokkan dalam 3 hal ya anak-anak ya. Yang pertama yaitu sabar dalam menunaikan ibadah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sabar dalam menunaikan ibadah. Dalam menunaikan ibadah, setan selalu menggoda dan nafsu selalu mengganggu agar perintah untuk menjalankan ibadah ditinggalkan atau dilalaikan. Nah, mungkin anak-anak juga pernah mengalaminya ya. Ketika mendengar suara azan, waktu itu anak-anak masih dalam keadaan menonton TV ya. Anak-anak malas ingin mengerjakan sholat ya, masih menunda-nunda, nanti saja, nanti saja. Nah, sebenarnya itu ada setan anak-anak yang sedang apa? Yang sedang menggoda kalian agar kalian melalaikan sholatnya. Kemudian yang paling berat itu ketika sholat subuh, ya enggak? Nah, itu Bu Mai lihat di BMS buku monitoring sholatnya, ya. Itu apa? Anak-anak sholat subuhnya ya, yang paling banyak ketinggalan ya. Di situ keterangannya apa? Bangunnya kesiangan, ya enggak? Nah, anak-anak, kalian harus bisa menangkis ya rasa malas itu, rasa berat itu ya, karena itu semua adalah godaan setan. Ya nak ya, kalian harus
menangkisnya dengan bergegas bangun, mengambil air wudhu, kemudian menunaikan sholat. Begitu ya nak ya, pintar ya, tunaikanlah sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat adalah menahan diri untuk menghindari segala perbuatan jahat dan menuruti hawa nafsu angkara murka. Nah, sabar itu adalah tahan menghadapi cobaan ya anak-anak ya. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak gampang menyerah ketika kalian menghadapi suatu masalah ya. Dengan kata lain, sabar adalah pengaruh dari keyakinan yang mendalam dan tujuan yang bulat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh derajat yang tinggi. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Anak-anak, ketika kita ya sedang dilanda suatu musibah ya, kita harus bersabar menghadapi musibah tersebut ya. Kita harus berikhtiar, harus berdoa agar kita bisa keluar dari musibah tersebut. Kita tidak boleh marah-marah ya. Kita harus ikhlas ya menerima musibah tersebut yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hidup ini adalah perjuangan. Sebuah perjuangan tidak luput dari ujian ya. Jadi harus tetap semangat ya meskipun kita sedang dilanda suatu masalah. Pintar ya anak-anak, hebat semuanya. Oke. Sekarang yang kedua yaitu sikap tabah. Ya, apa itu sikap tabah anak-anak? Tabah adalah tahan menghadapi kondisi yang tidak disenangi dengan ridho dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tabah akan tetap tenang dalam berbagai keadaan. Ia akan selalu mengingat Allah dan berserah diri kepadanya dalam situasi dan kondisi apapun. Orang tabah akan tetap tegar walau sedang terkena musibah. Ia tidak akan lekas putus asa dalam menunaikan kewajiban dan meraih apa yang dicita-citakan. Nah, anak-anak, meneladani sikap sabar dan sikap tabah nggih. Ada kisah dari sahabat Nabi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Bilal bin Robah ya. Siapa itu Bilal bin Robah? Nah, silahkan disimak anak-anak di buku paketmu halaman 59. Bu Mei akan menceritakan tentang kisah Bilal bin Robah. Nah, Bilal bin Robah itu adalah seorang budak ya. Dia milik seorang kaya raya yang bernama Umayyah bin Khalaf ya nak ya. Nah, bisa dilihat di papan tulis, ini adalah biografi singkat dari Bilal bin Robah ya. Jadi tadi kan Bilal bin Robah adalah seorang budak, majikannya bernama Umayyah bin Khalaf. Kemudian ibu Bilal itu bernama Hamamah yang berasal dari kota Habasyah. Kemudian bapaknya bernama Robah yang berasal dari Arab. Ya anak-anak ya, Bilal bin Robah itu lahir di kota Mekah ya anak-anak ya, tapi dia terkenal berasal dari negeri Habasyah ya, karena ibunya tadi berasal dari Habasyah. Nah, anak-anak, Bilal bin Robah itu memiliki bentuk tubuh ya, badannya bertubuh pendek, berkulit hitam dan memiliki rambut keriting ya. Bisa membayangkan ya Cah ya, cilik, endek, ireng, keriting, kayak apa itu ya bentuknya. Nah, karena seorang budak, setiap hari Bilal bekerja keras untuk majikannya. Anak-anak, apa toh yang dimaksud dengan budak ya?
budak itu disebut juga dengan hamba. Kalau zaman sekarang itu namanya pembantu ya. Jadi budak itu seorang pembantu ya, majikannya kaya raya. Begitu ya nak ya. Nah, karena seorang budak, jadi Bilal harus bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh majikannya. Nah, anak-anak, awalnya Bilal bin Rabah itu menyembah berhala ya. Setelah mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW ya, hatinya merasa tenang dan juga senang. Dia cocok dengan ajaran Islam. Kemudian suatu hari ya, Bilal bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Bilal mendapatkan penjelasan tentang agama Islam. Akhirnya tanpa ragu-ragu ya, Bilal maksudnya memeluk agama Islam. Bilal memperdalam ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi. Bilal sangat mencintai Islam, bahkan tetap membelanya walau diejek dan disiksa oleh orang-orang kafir. Nah, anak-anak, setiap orang itu pasti mempunyai kelebihan. Begitu juga dengan Bilal ya. Meskipun Bilal itu bertubuh pendek, berkulit hitam dan memiliki rambut keriting, Bilal itu memiliki keistimewaan anak-anak. Apa keistimewaannya? Nah, Bilal itu adalah seorang yang pemberani. Ya, Bu Mei ulangi, keistimewaan Bilal adalah seorang pemberani. Bilal berani melawan tantangan kaum kafir atas keislamannya. Ya, Bilal pernah melawan majikannya sendiri yaitu Umayyah dalam perang Badar. Kemudian Bilal memenangkan ya, menang bertempur dengan Umayyah itu. Bilal bin Rabah juga memiliki kelebihan anak-anak, suaranya bagus dan juga merdu. Setelah pindah ke Madinah, Rasulullah SAW meminta dia untuk mengumandangkan azan, memanggil orang-orang untuk sholat ke masjid. Nah, orang yang mengumandangkan azan disebut dengan apa anak-anak? Ya, disebut dengan muazin ya anak-anak ya. Dan inilah yang menjadi cikal bakal ya azan ya dikumandangkan. Kemudian lanjut di bukumu anak-anak halaman 60 yang poin D. Meneladani perilaku sabar dan tabah dari Bilal bin Rabah. Rasulullah SAW dan para sahabat selalu berjuang menegakkan tauhid. Begitu pula dengan Bilal ya nak ya. Nah, bagaimana perjuangan Bilal menegakkan agama Islam ya? Bilal yang mempelajari Islam secara sembunyi-sembunyi akhirnya diketahui oleh majikannya. Siapa tadi majikannya? Iya, Umayyah. Umayyah mengetahui bahwa Bilal telah masuk memeluk agama Islam. Umayyah pun memaksa Bilal agar keluar dari Islam dan menyembah berhala. Akan tetapi Bilal menolaknya ya nak ya. Akhirnya Bilal disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi. Meskipun demikian, Bilal bin Rabah mengucap Ahad, 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 yang artinya Allah itu satu. Bilal disiksa berhari-hari, tetapi beliau tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah semakin hari ya, keimanan Bilal itu semakin dalam. Nah, anak-anak, kasihan sekali ya Bilal ini. Setiap sore ya dia disiksa oleh Umayyah ya. Dia diseret keliling kota Mekah. Sembari Umayyah berkata, "Ayo sebut nama berhala satu kali saja." Bilal menjawab, "Tidak, Tuhanku Allah Ahad, Ahad, Ahad." Ya. Jadi di sini Ahad itu artinya Allah adalah satu. Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata,
jangan kau siksa orang yang menyebut nama Allah tersebut, ya. Aku akan membelinya, ya. Jadi pada zaman dahulu itu budak itu diperjualbelikan, ya nak ya. Akhirnya Bilal bin Rabah yang seorang budak itu dibeli oleh Abu Bakar, ya. Mulai saat itulah Bilal bukan lagi menjadi budak. Jadi dia sekarang sudah merdeka, lepas dari Umayyah majikannya yang sangat jahat itu tadi, ya nak ya. Kemudian sungguh mulia dan kuat Imam Bilal bin Rabah. Sekali Islam tetap Islam, sekali Allah tetap Allah Tuhannya, ya nak ya. Jadi sungguh kejam ya majikannya si Umayyah tadi menyiksa Bilal. Tapi apa? Bilal tetap teguh dengan pendiriannya. Dia tetap memeluk ajaran agama Islam. Anak-anak mencermati kisah Bilal bin Rabah tersebut, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil hikmahnya. Di antaranya sebagai berikut. Nomor 1, keteguhan hati Bilal bin Rabah dalam mempertahankan keimanannya patut kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari, ya nak ya. Bilal ya yang mendapat ujian yang sangat kejam dari majikannya, dia masih teguh memegang ajaran Islam. Apalagi kita, ya, kita yang diberi ujian ya dalam kehidupan sehari-hari, kita harus tetap sabar ya, tidak boleh mengeluh. Yang kedua, rasa takut kita kepada Allah harus dapat mengalahkan rasa takut kita kepada selain Allah. Yang ketiga, janji Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan memegang teguh keimanannya ke dalam surga. Itu pasti Allah akan tepati nanti pada hari akhir, ya nak ya. Jadi kita harus bersemangat anak-anak ya, memegang teguh ajaran agama Islam, dan kita harus menjadi orang yang beriman ya, supaya nanti kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, kekuasaan Allah menjadikan segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Mustahil itu apa? Nah, yang tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Itu semua terjadi karena kekuasaan Allah. Anak-anak, demikianlah tadi ya kisah dari Bilal bin Rabah. Semoga kita semua bisa mengambil intisarinya ya, dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita menjadi anak-anak muslim yang sabar dan juga tegar dalam menghadapi setiap masalah. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian tugas kalian ya nak ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sifat sabar? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sikap tabah? Kemudian yang ketiga, tuliskan pelajaran berharga yang dapat diambil dari kisah Bilal bin Rabah ya. Kerjakan di buku tugasmu soal dan jawaban. Oke nak ya. Sekian dari Bu Mei ya, apabila ada kekurangannya Bu Mei mohon maaf. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.